King, satu dari 3 orang utama yang diceritakan dalam investigasi BBC mengenai jaringan penyiksaan bayi monyet, telah didakwa oleh jaksa di Virginia, Amerika Serikat. Pria berusia 50 tahun dengan nama asli Michael McCartney ini merupakan salah satu distributor utama video penyiksaan monyet. Dalam wawancaranya bersama BBC yang terbit 2023 lalu, Michael McCartney menyebut dirinya raja di dunia yang gila. And essentially I became the king in this demented world. Sesuai dengan nama yang ia gunakan di grup Telegram, Torture King. Michael tidak sendiri. 2 orang lain telah menjalani proses hukum di Amerika Serikat, yakni David Christopher Noble, seorang mantan perwira Angkatan Udara Amerika Serikat menghadapi hukuman 4 tahun penjara. Lalu Nicole Davelbis yang terancam maksimal 5 tahun penjara. Seorang lainnya, Kenneth J. Herrera, apoteker asal Wisconsin, Amerika Serikat dengan username Famadog83, dijatuhi vonis 1 tahun penjara. Menyeberangi Samudra Atlantik Utara, 2 perempuan asal Inggris juga sudah didakwa atas kasus yang sama. Pengungkapan menakjubkan kasus penyiksaan monyet yang dilakukan media-media seluruh dunia telah mendorong penegakan hukum di beberapa negara. 7 Februari lalu, di Indonesia, Romi Sasmita diringkus tim Direktoral Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat di sebuah warung kopi di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, melakukan penyiksaan dan merekamnya sendiri. Romi kemudian menyuplai video kepada sebuah akun bernama Blackbird. Masih ingat ada kenapa di sini? Pakai kaki. Betul tak? Betul? Di sini ya? Ya, Romi Sasmita adalah seorang VO atau video operator. Dalam jejaring psikopat ini, seorang VO bertugas menyediakan video penyiksaan. VO adalah orang yang berkotor tangan, mengeksekusi deskripsi penyiksaan yang diminta oleh anggota grup yang berasal dari berbagai negara. Monyet ni monyet. Kadang saya cekik ini. Cekik. Tapi masih hidup dia. Terus Selain dicekik, saya lempar ini. sampai dia jatuh gini nih. Romi tak bisa terlalu lama bersembunyi. Keberadaannya telacak petugas jaringan investigasi berbagai negara. Pencariannya menemukan titik terang setelah petugas berhasil mengidentifikasi dialek Sambas atau Singkawang yang terekam dalam video penyiksaannya. Dari warung kopi, petugas bergegas memeriksa rumah Romi. Barang bukti yang disita petugas saat penangkapan Romi diantaranya adalah kandang monyet, kompor gas, panci, wajan, ketapel, palu, solder, staples, lakban, dan pisau. Dapatkah kalian bayangkan apa yang dilakukan Romi kepada bayi monyet dengan barang-barang tersebut? Alat yang dipakai. Belum. Oke. Habis itu dengan menggunakan alat ini, kau taruh di kompor ini, kau nyalakan kompor, habis itu kau rebus. Betul? Selain alat-alat yang digunakan untuk menyiksa, petugas juga menyita uang tunai sejumlah 1,1 juta rupiah. Sebelum menjalankan aksinya, rupanya Romi dengan sengaja mengonsumsi narkoba jenis sabu. Seperangkat alat pemakaian sabu dan kantong klip yang diduga untuk menyimpan sabu turut disita petugas. Bukti tak hanya barang-barang yang disebutkan di atas. Seekor bayi monyet malang ditemukan petugas terbungkus plastik hitam di samping rumah Romi. Jasad bayi primata tersebut terluka. Siapa yang akan menyangka? Pria berusia 41 tahun yang bertugas sebagai kasih ketentraman dan ketertiban di salah satu kantor kelurahan adalah seorang yang meraup untung dari penderitaan makhluk hidup lain. Ia meraup 700 sampai 1 juta rupiah dalam produksi video pengis tersebut. Diduga ada 23 video penyiksaan bayi monyet yang sudah dibuat Romi dalam kurun 2022 sampai 2024. Saat ini kasusnya masih dalam pemeriksaan, sebab ia juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Romi bukan pelaku pertama yang dibekuk kepolisian di Indonesia. Tahun sebelumnya,
Nama Asep Yadi Nurul Hikmah tersiar sebagai VO yang menyuplai video untuk sebuah akun bernama Sadistic Mind. Pemuda 25 tahun asal Tasikmalaya ini ditangkap pada 10 September 2022, lalu dibuih dengan 3 tahun penjara dan denda 5 juta rupiah. Namun, jangan salah, hukuman yang diterima Asep tergolong berat karena ia juga kedapatan melakukan jual beli satwa dilindungi, yakni lutung Jawa atau Thrasipithecus auratus. Bandingkan dengan laki-laki asal Magelang, M. Ajis Rasajana. Memiliki peran yang sama sebagai VO, ia hanya dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dengan pasal penganiayaan hewan. Action for Primates, sebuah organisasi nirlaba berbasis di Britania Raya, aktif mengungkap kejahatan terhadap monyet ekor panjang. Sarah Kite, salah satu pendirinya, mengatakan pihaknya pertama kali mengungkap kasus penyiksaan monyet pada 2021. Ia menemukan bukti-bukti yang menyeramkan, bahwa ada kelompok orang yang mengeluarkan uang untuk menonton monyet disiksa sebagai hiburan. Kelompok-kelompok seperti ini ia temukan bergerak di grup privat seperti Telegram. Ia pun berpandangan bahwa mestinya sosial media turut bertanggung jawab dalam distribusi konten penyiksaan seperti ini. People lose their right to privacy when they're involved in this type of activity, particularly when it's criminal activity, and the fact that we've got to set an example to social media platforms to be determined to enforce their policies to make sure that this sort of online content, this torture content. Ia pun berpandangan bahwa kerja media telah mengambil peran penting terhadap penanganan kasus. You know, it's very easy for a social media platform like Facebook to say that doesn't, that doesn't breach our policies, which is what we get a lot of the time when we report videos to the platforms to say this is content that breaches your policies on animal cruelty or whatever. And their response is usually, no, it doesn't, or they'll just put what they call a sensitivity screen across the video, but people can still access it. But when you have, a media outlet like the BBC actually broadcasting and showing the type of footage and what's actually happening on social media, then I think that really does move things forward. And I think this past year has certainly been a turning point with what's happened, not just on the BBC, but there's been media coverage around the world, particularly on the monkey torture issue. Baca artikel-artikel seputar kasus penyiksaan monyet di gardaanimalia.com.